Selamat siang untuk kelas 12 AK. Untuk hari ini kita akan mempelajari praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Kemarin kita sudah mempelajari tentang praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Untuk hari ini kita masih materi, belum lagi transaksi, karena ini materinya sebelum kalian masuk ke transaksi kalian harus memahami materi ya. Terus sebelumnya Miss Ernest mau mengucapkan selamat bagi kelas 12 AK yang sudah sekarang naik kelas, yang tadinya kelas 11 AK, AKL, akuntansi keuangan lembaga, sekarang sudah menjadi kelas 12 akuntansi keuangan lembaga pada tahun ajaran 2020-2021 ya. Terus juga materi kita yang pertama itu ada, kita langsung saja masuk ke materi ya. Untuk materi yang pertama itu ada materi konsep dasar akuntansi biaya, begitu banyak. Jadi semakin tinggi kelas kalian, maka akan semakin tinggi juga pelajaran yang harus kalian pahami ya. Untuk hari ini kita akan membahas teori saja, dan Miss mengharap kalian akan memperbanyak membaca, dan ada beberapa bahasa mungkin yang tidak kalian pahami. Di minggu yang akan datang kita akan mengadakan Google Meet. Di situ kalian bisa mempertanyakan atau kalian bisa chat melalui Miss Ernest atau melalui WhatsApp Miss Ernest ya. Oke, untuk yang pertama kita akan buka di halaman 4. Itu ada pengertian biaya. Biaya merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Jadi kita hari ini mempelajari akuntansi biaya, itu adalah pengertian dari biaya. Biaya itu adalah konsep yang terpenting. Semua juga kalian sudah mempelajari akuntansi dari kelas 10 dan kalian sudah mengerti apa itu biaya ya. Di situ kalian juga bisa baca ada pengertian biaya menurut para ahli. Tidak usah Miss bacakan ya satu-satu, kalian bisa baca sendiri. Terus di situ juga ada pengertian akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang kegiatan utamanya ditunjukkan untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kalian sudah tahu yang namanya biaya pasti itu adalah pengeluaran perusahaan. Jadi akuntansi biaya ini bidang akuntansi yang kegiatan utamanya ditujukan untuk menghitung pengeluaran perusahaan ya. Di situ juga kamu lihat ada akuntansi biaya menurut para ahli, bisa dilihat ya, bisa dibaca. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah kegiatan perusahaan industri, meliputi hal-hal sebagai berikut. Kalian tahu kan perusahaan industri itu kalian sudah pernah mengalami yang namanya prakrin atau praktek kerja industri. Oleh karena itu kalian sudah paham perusahaan industri itu seperti apa. Membeli bahan baku untuk sementara disimpan, terus mengolah bahan baku menjadi produk jadi, penyimpanan sementara produk jadi, dan menjual produk jadi. Misalnya seperti perusahaan sepatu tanpa disebutkan mereknya atau nama perusahaannya, kalian sudah mengerti, sudah paham, dan kalian sudah tahu. Misalnya PT yang ada di Pasar Kemis, yaitu adalah PT NASA, yaitu adalah pabrik sepatu. Dia juga dari awal yaitu membeli bahan baku, lalu mengolah bahan baku itu menjadi sebuah sepatu, lalu menyimpan sementara produk jadi, lalu menjual produk jadi. Jadi setelah bahan baku tersebut dijadikan produk jadi, maka produk jadinya itu disimpan di dalam gudang. Namun setelah itu mereka akan menjualkan produk jadi tersebut ke konsumen ya. Yang selanjutnya halaman 5 yaitu tujuan akuntansi biaya. Di situ kalian juga bisa baca. Yang satu, menyediakan informasi harga pokok produk untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan akhir periode, menyediakan informasi biaya untuk membantu manajemen dalam pembukuan anggaran dan perencanaan laba, menyediakan informasi biaya untuk kepentingan pengawasan biaya, menyediakan informasi biaya untuk pengambilan keputusan khusus. Nah, penggolongan biaya itu kalian lihat di sini. Kalau misalnya di kelas 10 dan 11 kalian hanya tahu beberapa biaya ya. Di sini kalian ada begitu banyak biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur. Itu perusahaan manufaktur biaya digolongkan menjadi beberapa, yaitu satu ada biaya produksi, yaitu biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, biaya produksi itu adalah biaya yang digunakan untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Misalnya biaya bahan baku itu juga termasuk ke dalam biaya produksi ya.
biaya tenaga kerja langsung itu adalah juga biaya produksi ya. Terus biaya tenaga kerja tidak langsung itu juga adalah biaya bahan produksi ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah biaya pemasaran, yaitu biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Jadi ini merupakan juga biaya ya. Promosi, biaya administrasi dan umum, yaitu biaya untuk mengordinasi kegiatan produk dan pemasaran produk. Jumlah biaya pemasaran serta biaya administrasi dan umum disebut biaya komersial ya. Berdasarkan hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai dibagi menjadi dua golong, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Kita lihat di halaman 6, yang biaya produksi langsung itu adalah biaya yang terjadi karena adanya sesuatu yang dibiayai. Nah, biaya produksi langsung itu adalah biaya-biaya yang menyangkut, yang masuk ke dalam biaya produksi secara langsung yang di lapangan, produksi secara langsung, yaitu seperti biaya bahan baku dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja ini ada dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dengan biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Kalau Miss jelaskan apa sih bedanya yang dua ini. Kalau misalnya biaya tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang langsung terjun langsung ke proses pembuatan bahan baku menjadi barang jadi, misalnya seperti operator itu kalau misalnya di perusahaan pabrik sepatu. Nah, kalau biaya tenaga kerja tidak langsung itu seperti bagian adminnya atau bagian keuangannya dan yang lainnya, pokoknya bagian kantornya yang tidak terjun langsung ke dalam produksi. Nah, biaya yang kedua adalah biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, yaitu seperti itu, yang tidak terjadi secara langsung oleh biaya produksi ya. Nah, berdasarkan perubahan volume kegiatan, biaya dibagi menjadi ada biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya semi tetap dan biaya tetap. Yang pertama adalah biaya variabel, adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Variabel itu biayanya berubah. Yang kedua adalah biaya semi variabel, adalah biaya yang berubah tidak sebanding unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi tetap adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan. Di situ kalian bisa baca, biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Jadi biaya tetap itu tidak akan berubah. Nah, berdasarkan jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Kalian bisa baca sendiri. Kalau pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai masa manfaatnya lebih dari satu periode ya. Berarti kalau misalnya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran. Berarti ya, perbedaannya kalian sudah paham. Pengeluaran modal yaitu yang manfaatnya lebih dari satu periode, sedangkan kalau pengeluaran pendapatan itu adalah biaya yang hanya memanfaatkan pada periode akuntansi yang terjadinya pengeluaran ya. Terus berdasarkan objek pengeluaran, biaya dibagi menjadi beberapa, yaitu satu adalah biaya bahan baku langsung, dua ada biaya tenaga kerja langsung, tiga ada biaya pemasaran, serta biaya administrasi umum. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa ada beberapa biaya tenaga kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dengan biaya tenaga kerja tidak langsung. Tadi sudah jelaskan ya. Terus kita lihat lagi di halaman 7, berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung, yaitu biaya yang ditelusur langsung ke produk. Sedangkan kalau biaya tak langsung yaitu biaya yang tidak secara langsung dapat ditelusuri ke produk ya. Pokoknya kalau biaya langsung itu yang berkaitan dengan produk deh. Kalau misalnya biaya tidak langsung itu yang tidak berkaitan dengan produk ya. Berdasarkan volume kegiatannya, biaya dibagi menjadi tiga, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Di situ kalian bisa baca sendiri.
Berdasarkan biaya produksi dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dengan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu apa? Kalau misalnya biaya bahan baku kalian sudah tahu lah ya. Terus biaya tenaga kerja langsung, misalnya tadi udah kasih tahu bahwa biaya tenaga kerja itu ada 2, yaitu biaya tenaga kerja langsung dengan biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan yang selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu apa? Yaitu adalah biaya-biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ya, seperti biaya listrik dan air, terus biaya keamanan, itu kan selain dari biaya bahan baku dengan biaya tenaga kerja langsung ya. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan, biaya dibagi menjadi 3, yaitu adalah biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Jadi begitu banyak biaya-biaya, macam-macam biaya yang harus kalian pelajari ya. Terus berdasarkan hubungan biaya dengan proses pokok manajerial, biaya dibagi menjadi beberapa. Ini ada biaya standar, ada biaya aktual, ada biaya terkendali, ada biaya tidak terkendali, ada biaya komitmen, ada biaya diskresioner, ada biaya relevan, ada biaya peluang ya. Kalian juga bisa baca, kalau untuk teori kalian bisa baca sendiri ya. Nah, hanya ini saja untuk pertemuan 1. Nah, karena kita hari ini adalah 4 JP, kalian pindah ke video untuk part 2 ya. Sekian dari Miss untuk part 1. Terima